sehat dan produktif melalui perawatan mandiri dengan akupresur untuk pekerja perkantoran. Dunia kerja yang semakin kompetitif dan tempat kerja yang tidak memenuhi syarat seringkali menimbulkan berbagai masalah kesehatan, termasuk pekerja di perkantoran. Keluhan yang sering timbul antara lain nyeri pinggang, sakit leher, sakit kepala, mata lelah, nyeri bahu, nyeri pergelangan tangan atau sindroma terowongan karpal, dan stres. Suatu cara perawatan kesehatan yang dapat dilakukan secara mandiri, mudah, aman, dan efektif sangat dibutuhkan. Salah satu cara perawatan kesehatan tersebut adalah perawatan mandiri dengan akupresur. Akupresur dilakukan dengan cara menstimulasi titik-titik akupresur melalui penekanan pada titik-titik tertentu di permukaan tubuh sebagai upaya promotif, preventif, dan mengurangi keluhan kesehatan ringan. Manfaat akupresur: meningkatkan stamina tubuh, melancarkan sirkulasi peredaran darah, mengurangi rasa nyeri, mengurangi stres atau menenangkan pikiran. Anda sebaiknya tidak melakukan perawatan mandiri dengan akupresur apabila dalam kondisi diketahui adanya gangguan pembekuan darah, sedang dalam pengobatan obat pengencer darah, kasus gawat darurat, kasus yang memerlukan operasi, tumor ganas, dan kehamilan. Pada perawatan mandiri akupresur, dilakukan perangsangan titik-titik akupresur. Contohnya, di kepala, lokasi titik GC20 terletak di puncak kepala. Lokasi titik GB20 terletak di belakang kepala di bawah tonjolan tulang tengkorak. Di wajah, lokasi titik EXHM3 terletak di garis tengah tubuh depan antara kedua pangkal alis. Lokasi titik BL2 terletak di pangkal alis. Lokasi titik EXHM4 terletak di pertengahan alis di atas pupil mata. Lokasi titik SC23 terletak di ujung alis. Lokasi titik EXHM5 terletak di lekukan tulang pelipis sejajar dengan sudut mata luar. Lokasi titik ST2 terletak di bawah pupil mata pada lingkar bawah tulang mata. Di pundak, lokasi titik GB21 terletak di puncak bahu pertengahan antara tengkuk dan pangkal lengan. Lokasi titik LI15 terletak pada lekukan persendian bahu depan ketika lengan diangkat. Lokasi titik SC14 terletak pada lekukan persendian bahu belakang ketika lengan diangkat. Lokasi titik SI9 terletak satu jari di atas ujung lipat ketiak belakang.
Di ekstremitas superior, lokasi titik LI4 terletak pada tonjolan tertinggi ketika ibu jari dan telunjuk dirapatkan. Lokasi titik SQ5 terletak pada 3 jari di atas punggung pergelangan tangan segaris jari tengah. Lokasi titik PC7 terletak di pertengahan pergelangan tangan bagian dalam. Lokasi titik HP7 terletak pada lekukan garis pergelangan tangan bagian dalam segaris dengan jari kelingking. Lokasi titik PC6 terletak pada 3 jari di atas pertengahan pergelangan tangan bagian dalam. Di pinggang, lokasi titik BL23 terletak di pinggang bagian belakang sejajar dengan pusar, selebar 2 jari tangan ke samping kiri dan kanan dari garis tengah. Di ekstremitas inferior, lokasi titik BL40 terletak di pertengahan lipat lutut. Lokasi titik SP36 terletak 4 jari bawah lutut di tepi luar tulang kering. Lokasi titik LR3 terletak di punggung kaki pada cekungan antara pertemuan tulang telapak kaki ibu jari dan jari kedua. Untuk mengoptimalkan manfaat akupresur, sebelum melakukan perawatan mandiri, perlu dilakukan relaksasi dengan cara memijat tengkuk, bahu, lengan, tangan, pinggang, paha, dan kaki dengan menggunakan jari tangan masing-masing dilakukan sebanyak 5 kali. Teknik akupresur pada kasus sakit kepala, sakit leher, dan mata lelah. Pada kasus sakit kepala dan sakit leher, titik yang distimulasi adalah GV20 ditekan sebanyak 20-30 kali tekanan. GB20 ditekan sebanyak 20-30 kali tekanan. GB21 ditekan sebanyak 20-30 kali tekanan. LI4 ditekan sebanyak 20-30 kali tekanan. Pada kasus mata lelah, titik yang distimulasi adalah PXHN3 ditekan sebanyak 20-30 kali tekanan. PXHN4 ditekan sebanyak 20-30 kali tekanan. PXHN5 ditekan sebanyak 20-30 kali tekanan. BL2 ditekan sebanyak 20-30 kali tekanan. SQ23 ditekan sebanyak 20-30 kali tekanan.
SP2 ditekan sebanyak 20-30 kali tekanan. Dapat dilanjutkan dengan pengurutan dari pangkal sampai dengan ujung alis dan dari sudut mata dalam ke arah luar. Teknik akupresur pada kasus nyeri bahu dan nyeri pergelangan tangan atau sindroma terowongan karpal. Pada kasus nyeri bahu, titik yang distimulasi adalah LI15 dan SG14 dapat distimulasi secara bersamaan dengan menjepit dan menekan sebanyak 20-30 kali. SI9 ditekan sebanyak 20-30 kali tekanan. Pada kasus nyeri pergelangan tangan atau sindroma terowongan karpal, titik yang distimulasi adalah PC7 ditekan sebanyak 20-30 kali tekanan. PC6 dan SG5 dapat distimulasi secara bersamaan dengan menjepit dan menekan sebanyak 20-30 kali. Teknik akupresur pada kasus nyeri pinggang. Pada kasus nyeri pinggang, titik yang distimulasi adalah BL23 ditekan dengan kepalan tangan sebanyak 20-30 kali tekanan. BL40 ditekan sebanyak 20-30 kali tekanan. Teknik akupresur pada kasus stres. Pada kasus stres, titik yang distimulasi adalah LI4 ditekan sebanyak 20-30 kali tekanan. HP7 ditekan sebanyak 20-30 kali tekanan. LR3 ditekan sebanyak 20-30 kali tekanan. SP36 ditekan dengan tumit atau bisa ditekan menggunakan jari dengan posisi kaki disilangkan ke atas paha sebanyak 20-30 kali tekanan. Anda sudah melihat perawatan secara mandiri dengan metode akupresur. Kita tahu bahwa bekerja itu perlu segar, bugar, dan tentunya produktif. Tetapi sering kita mengalami berbagai gangguan pada saat bekerja seperti misalnya sakit kepala, nyeri pada bahu, nyeri pada pinggang, nyeri pada pinggul, mata lelah, dan tentunya juga stres karena tekanan pekerjaan. Akupresur bisa menjadi solusi. Kita cukup mempelajari sedikit tekniknya seperti yang tadi sudah diajarkan. Cukup 5-10 menit kita melakukannya, itu sudah melancarkan sirkulasi darah, menurunkan rasa nyeri, mengembalikan stamina, mengurangi stres, dan bahkan menenangkan pikiran. Ingatlah, jadikanlah sehat sebagai sumber daya kesehatan dan bukan tujuan kesehatan. Sekali lagi, menjadi sumber daya. Dan untuk itu ingat dan mari untuk selalu sehat dan produktif dengan melakukan akupresur secara mandiri.